Assalamualaikum, Mas Sihanangga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ih, ah, Kedengeran nggak? kedengeran, kedengeran. Oh Makasih iya, waktunya ini lagi kayaknya sibuk banget nih. Ada kegiatan banyak ya. kebetulan hari ini iya gitu. Oh, Cuman saya kan nggak daripada apa namanya daripada ditunda besok apa gitu. Besok malah mungkin repot. J, J, betul, betul. Saya juga sebenarnya agak iseng aja sih. Ini kan eh, mahasiswa saya, ini Muhammad Hilmi, saya izin perkenalkan. Itu membahas film. Wah, Oh ini iya iya filmnya iya. bagus, saya bilang. Buat skripsi. Gimana kalau ente tanya sutradaranya misalnya gitu, wawancara kayak gitu, mesti biasanya seneng itu. Kalau perlu kita ajak nonton di Gontor 2 anak-anak itu kan kami ada santri-santri juga kadang-kadang ada entertainment-entertainment yang istilahnya mendidik lah gitulah. Saya lihat ini cukup representatif Iya lah iya ya iya. buat kayak gitu. Ya mungkin itu pengantar dari saya. Perkenalkan saya Muhammad Takiuddin, dosen ilmu komunikasi di Unida Gontor. Ini mahasiswa saya Muhammad Hilmi. Eh, saya sendiri ya di Unida Gontor di Prodi Komunikasi. Sedikit saya baca dari Mas Jihan ini kalau nggak salah lulusan ISI ya. Eh, apa namanya itu Surakarta ya. ISI Jogja. Yogyakarta Pak. Oh Jogja ya ya. Iya iya. Oke oke. Eh, Mungkin itu saja pengantarnya sedikit Mas biar waktunya efektif 15 menit atau 20 menitan aja. Pertanyaan yang primer-primer nanti ya Ustadz Hilmi ya. Mungkin ya Siap. hal yang penting lah ya. Monggo kalau mau diwawancarai, saya izin nonton aja. Kalau kurang-kurang bisa lanjut gitu lah. Silakan. Assalamualaikum Mas Jehan. Selamat siang Mas. Eh, Pak Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Peter. Jadi untuk mendorong penelitian yang kami lakukan di salah satu film Mas Angga yang berjudul Just Mom. Jadi kan itu membawa sesuatu hal yang unik di kalangan masyarakat gitu ya, yang mengangkat tema ibu gitu ya. Ya, Jadi ya, ya. gimana awalnya buat inspirasi untuk membuat film itu, kepikiran buat film yang ada scan kasih sayangnya ibu itu gimana Mas awalnya itu? Inspirasinya itu dari mana? Oh, Bentar, saya karena izin sambil ngerokok nggak apa-apa ya? boleh, boleh, Nggak boleh. apa-apa Mas. Aman. Maaf loh ini. Udah 2 jam belum ngerokok. Waduh, ya. Ya, jadi gimana tadi? Inspirasi, Eh, inspirasi. Awalnya, inspirasi awalnya. Ya, sebenarnya itu kan film tentang kerinduan. Masih terdengarkah suara saya? Soalnya di sini berisik Dengar. banget, jadi saya nggak Aman, terlalu aman. jelas. Aman. Aman ya? Ya, Nah, aman. jadi sebenarnya film itu tuh kegelisahan saya sendiri sebagai anak perantauan gitu. Karena dari SMP itu saya disuruh mondok sama orang tua saya gitu. Jadi jauh dari orang tua. Terus kemudian apa namanya sampai SMA bahkan kuliah. Kuliah juga sangat jarang ketemu sama orang tua, cuma seminggu sekali. Terus menjelang selesai kuliah gitu, eh, dapat 2 tahun 3 tahun kuliah itu sudah mulai sangat jarang, mungkin sebulan atau 2 bulan. Bahkan dalam satu waktu saya pernah setengah tahun nggak pulang, jadi satu semester itu nggak pulang, padahal cuma Jogja gitu. Sedangkan rumah saya itu nggak jauh, itu cuma Sukoharjo. Oh, Nah, inspirasi awalnya itu sebenarnya karena itu, karena apa namanya saya sendiri sebagai seorang anak perantauan itu merasa bahwa mungkin di Indonesia ini tuh sangat banyak banget eh, orang-orang yang seusia saya waktu itu bikin film gitu, merantau terus kemudian jauh dari orang tua, nggak pernah tahu kabarnya orang tua, apa sih yang orang tua lakukan atau orang tua hadapi ketika anak-anaknya itu jauh dari rumah gitu. Nah, sebenarnya kegelisahan saya di titik itu gitu. Tapi kan yang namanya anak nggak bisa setiap saat terus menemani orang tua kan, kalau misalnya tidak dalam keadaan yang sangat krusial sekali gitu loh. Makanya yang pengen saya kerjakan waktu itu adalah apa sih yang dilakukan orang tua ketika di rumah, ketika tidak bersama dengan anak-anaknya, apa yang dia lakukan. Nah itu sebenarnya film Jasmine itu berangkat dari kegelisahan itu. Terus kemudian eh, secara kebetulan gitu, kebetulan yang mungkin
mungkin Tuhan ngasih takdir yang berbeda gitu loh. Ngasih takdir yang mungkin tepat gitu loh kayaknya waktu itu. Terus ditawari bikin film lewat sebuah buku. Jadi bukunya itu judulnya izinkan ibu 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 doa yang hilang. Itu karyanya Pak Bagas Dwi Bawono yang isinya itu bukan cerita. Jadi itu sebenarnya cuma penggalan pengalaman hidupnya Pak Bagas Dwi Bawono sama ibunya gitulah. Ibunya itu seorang single mother yang merawat anak-anaknya dari kecil gitu. Jadi semenjak kecil Pak Bagas bersama adik-adiknya itu sudah dirawat sendirian sama ibunya gitu, tanpa bapak gitu. Nah, dari situ terus kemudian kita terpikirkan untuk oke, sudah ada bukunya, artinya sudah ada apa namanya reference, kita kerucutkan bahwa orang tua yang saya maksud adalah ibu gitu. Jadi spesifik bercerita tentang ibu. Ya, jadi inspirasinya di situ. Apa sih yang ibu hadapi ketika anak-anaknya sedang tidak di rumah gitu? Oh iya iya Apa berarti. sih yang dipikirin gitu? Apa sih yang dilakukan ya, gitu? Oke oke oke. Oh, Soal selanjutnya ada? Ini poinnya udah ini cocok ini ya. berarti masuknya ke film kisah nyata gitu ya Mas Angga ya? Sebenarnya bukan kisah nyata, tapi apa namanya? Mungkin semua orang akan mengalami hal yang sama gitu loh. Ketika 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 situasinya itu ada orang tua yang punya anak, tapi anaknya itu jarang pulang ke rumah atau memang ya tidak berada di rumah gitu loh. Mungkin sudah berkeluarga sendiri atau terus punya apa namanya punya impiannya masing-masing gitu yang jauh dari orang tua gitu. Jadi bisa dikatakan itu representasi dari ya kehidupan nyata, tapi tidak terus menerus itu terinspirasi dari kisah nyata yang enggak gitu. Maksudnya tidak secara spesifik dari kisah nyatanya seseorang gitu tidak. Oke oke. Oh, seperti itu. Terus Jadi buku kalau itu hanya hanya bagian dari interpretasi. Maksudnya begini, karena yang diceritain Pak Bagas Bawono itu soal petua-petuanya orang tuanya gitu, yang sebagian dimasukkan ke dalam dialog. Iya, iya, iya. Oke. terus kalau lebih ke produksi filmnya nih Mas, itu ketika pemilihan aktor itu ada kayak syarat-syarat tertentu atau proses dalam pemilihan aktor itu gimana Mas dalam produksi filmnya? Apa Ya, ada yang kayak area khusus gitu atau gimana? enggak, sebenarnya enggak ada kriteria khusus. Cuman karena memang karakternya yang dipilih, ya karakternya yang diciptakan itu satu jelas ibu. Ibu ya berarti kita harus mencari aktor yang berusia di atas 50 tahun, masih cukup fit, terus kemudian apa namanya eh, punya pengalaman hidup yang cukup eksentrik gitu. Terus kemudian yang kedua anak-anaknya ini juga nggak terlalu spesifik kok. Kayak misalnya anak pertama perempuan gitu. Kita sih mikirnya anak anak pertama perempuan bisa siapapun gitu. Terus kemudian yang jadi murni ini juga harus harus aktor yang punya punya apa ya punya keterampilan untuk menjadi benar-benar menjadi orang lain gitu loh. Karena kan karakternya kan ODGJ gitu. Jadi dia harus harus lepas dari kehidupan aslinya dia banget gitu. Terus kemudian anak nomor dua cowok. Ini adalah karakter yang harusnya bisa bikin ketawa apa namanya bisa memeriahkan keluarga lah gitu. Kalau lagi kumpul gitu dia bikin jokes-jokes gitu. Terus kemudian anak ketiga ini anak anak pungut sebenarnya. Jadi waktu itu yang malah justru kita nggak tahu adalah anak nomor tiga ini. Anak nomor tiga itu siapa ya gitu loh. Maksudnya secara background tuh kita nggak memilih. Pakai itu kok. Oh iya. Iya. Tak tinggal telepon sih ya. Maaf, maaf, ada itu akbar. Nah, anak ketiga itu, wih, Kak Reska siapa? Nonton filmnya Dewi. Anu, iki apa jenenge? Wawancara, Pakai wawancara. Monggo join.
Boleh join kalau temennya Mas, nyantai. Nah, apa nama terus anak ketiga itu terus kita akhirnya memilih oke kita kita pilih background Papua aja deh gitu. Orang timur lah gitu. Ya seperti itu kira-kira. Jadi proses castingnya itu nggak melulu. Bahkan apa namanya nggak nggak kita nggak punya ekspektasi untuk memilih aktor lain selain Christine Hakim Hmm. untuk berperan menjadi ibu. Pokoknya kita langsung nunjuk Bu Christine. Kalau misalnya Bu Christine apa namanya kalau misalnya Bu Christine-nya nggak mau atau menolak atau gimana ya kita kejar gimana caranya biar dia mau gitu. Sebenarnya begitu. Karena saya yakin betul Bu Christine itu punya banyak pengalaman yang membuat film mulai dari menjadi aktor, kemudian apa namanya berinvestasi di film, terus kemudian membuat cerita dan seterusnya. Berpengalaman menghadapi banyak produksi, banyak sutradara, saya rasa punya 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 sesuatu yang nanti akan luar biasa lah ketika kita kerja bareng sama Bu Christine gitu. Oh. Kalau pas produksi-produksi film tuh biasa tantangan terbesarnya itu apa Mas dalam produksi gitu. Ketika produksi film Just Mom ini. Nah, tantangan terbesarnya adalah waktu itu pandemi dan kita nggak tahu, kita nggak punya planning waktu itu, nggak punya planning apa-apa gitu. Kalau misalnya ada bencana seperti itu gitu, itu kan bencana yang luar biasa ya pandemi itu, lebih bencana alam itu karena mungkin ya nggak tahu lah gimana lah. Tapi yang jelas waktu itu kita syuting, itu kita cuma dapat 7 atau 10 hari, habis itu kita harus berhenti karena kondisi pandemi, jadi kita teruskan setelah pandemi sudah mulai bisa dikontrol gitu. Jadi kita kejeda waktu selama 4 bulan baru lanjut syuting lagi. Kendalanya Hmm. adalah untuk menyesuaikan proses produksi tersebut, maka beberapa treatment naskah harus diubah. Bertemu dengan orang banyak itu juga kan nggak bisa. Jadi kita harus hati-hati banget. Kita nggak bisa bikin scene kerumunan. Jadi ya banyak banyak scene-scene kerumunan yang terus kemudian kita sederhanakan, kita ubah scene-nya, benar-benar diubah. Jalan ceritanya bahkan mungkin agak bergeser sedikit gitu. Ya tantangannya adalah kita harus membuat ulang film itu sebenarnya. Hmm. Dan itu Jadi kan tantangan yang gede banget gitu. eh, Dan kita nggak yakin waktu itu rumahnya masih bisa dipakai nggak ya gitu. Itu oh beneran. Jadi yang bikin ketar-ketir itu sebenarnya itu. Rumahnya masih Hmm. bisa dipakai apa enggak gitu. iya. Apalagi itu udah cukup lama juga Mas jedanya ya 4 bulan. 4 bulan. Dan Tapi kebetulan waktu itu, jadi kita paksa untuk menyelesaikan film itu benar-benar di rumah itu sebelum akhirnya kita di break oleh lingkungan. Jadi karena kita nggak boleh syuting gitu, kita kita didatengin inilah maksudnya didatengin warga untuk kita benar-benar stop dan nggak melakukan aktivitas berkerumun gitu. Akhirnya kita mau nggak mau harus berhenti dan kita paksakan untuk ya udah kita selesaikan scene rumah yang terakhir gitu. Dan scene terakhirnya kerumunan yang oh pas iya rame-rame. Ya, di itu Bandung scene itu Mas. terakhir itu. Iya, 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 iya. Ya. Terus terus kan Mas Angga ini sebagai sutradara ya Mas ya. Pasti Mm-mm. banyak produksi film gitu. Terus kami pengen tahu Mas gimana pembawaan atau apa ya eh, pembawaan sutradaranya Mas Angga ini gimana ke kru atau kemana supaya di setiap divisi itu kan banyak divisi produksi Mas. Gimana cara ngebawanya atau gimana gitu. Enggak ya, ya, jadi kan directing juga kerja tim ya. Artinya saya hanya bertanggung jawab untuk urusan yang berurusan dengan show. Artinya jalannya cerita, terus kemudian performa pemain, lingkungan artistik, terus kemudian wilayah-wilayah yang berhubungan dengan apa yang tercapture di dalam apa apa yang tercapture di kamera itu adalah tanggung jawab saya gitu. Tapi
Tapi untuk masalah produksi tentunya akan saya kembalikan ke teman-teman produksi juga gitu, karena kan mereka juga punya tanggung jawab untuk mengatur bagaimana nanti yang tercapture di dalam kamera ini nanti bisa eh, apa ya, terrealisasi dengan baik gitu. Hmm. Ya, sebenarnya sebenarnya wilayahnya seperti industri di Indonesia itu sudah mulai apa namanya berjalan dengan cara seperti itu. Karena saya sendiri bukan produser tunggal gitu. Artinya kalau misalnya saya produser sekaligus sutradara di film itu mungkin saya akan kontrol semuanya, tapi enggak. Karena ini kan kerja tim gitu. Saya sebagai sutradara dan penulis aja sih di film Jasmine gitu. Jadi enggak semua urusan produksi terus minta saya megang gitu enggak. Hmm. Kalau film Ya. lain malah iya, kayak misalnya Skandal Maker, terus kemudian Garis Waktu, nah itu megang semua itu saya, mulai dari tulisan sampai hasil filmnya. Hmm. Oh, Tapi terus. untuk Jasmine, Mekah M Kambing, terus yang ini mau tayang gitu, itu adalah kerja kerja benar-benar kerja tim. Hmm. Mungkin untuk ya terakhir yang dari saya Mas, apa sih pesan atau tema utama yang Mas Angga ingin sampaikan ke penonton melalui film ini gitu? Sama harapannya mungkin apa yang Mas Angga ingin sampaikan kepada penonton? Nah jadi film ini kan saya tuh gini loh, bikin film ini itu agak susah, agak agak apa ya, agak berbeda dengan film saya sebelumnya gitu. Karena sebelumnya saya bikin Mekah M Kampung sama Garis Waktu. Hmm. Kalau Mekah M Kampung itu kan film yang komedi, kita ngeritik apa namanya, perilaku perilaku masyarakat muslim, masyarakat muslim di Indonesia yang mungkin istilahnya harus belajar lagi membaca Quran dengan baik gitu. Mungkin harus khatam berpuluh-puluh kali gitu baru tahu bagaimana haji yang sebenarnya gitu. Terus kemudian kalau film Jasmine ini sesederhana semua orang, masyarakat Indonesia harus punya rasa iba, rasa kasih sayang gitu. Bahkan termasuk ibu sendiri gitu. Kan Jasmine bercerita tentang ibu. Jadi karakter ibu di sini tuh sebenarnya nggak realistis, justru malah nggak, kayaknya sangat jarang banget ada sosok ibu yang modelnya kayak gitulah. Baiknya minta ampun, nggak ada apa namanya, kayak nggak nyinyir ke orang lain juga, nggak kayak emak-emak gitu lah, nggak kayak emak-emak pada umumnya gitu. Yang itu tuh jarang banget ditemui. Bahkan mungkin ibu saya sendiri gitu kayaknya enggak deh gitu. Tapi saya terus kemudian apa namanya berpikir bahwa uh, idealnya seorang ibu itu ya seperti ini gitu. Makanya terus kemudian film film ini dikreat dengan karakter yang ibunya tuh kayak gitu gitu. Sangat baik gitu. Sangat baik dan sangat aware sama semua hal dan tidak pernah menyakiti perasaan anak-anaknya. Nah, itu nih yang sangat sangat jarang ditemui. Makanya saya pengen bikin film ini tuh dengan harapan bahwa semua orang kalau nonton, baik anak maupun orang tua gitu, Hmm. yuk kita berdamai dengan cinta dan kasih sayang gitu. Gih, Karena gih. segala macam persoalan di Indonesia itu mulai dari hal-hal yang sepele gitu sampai hal-hal yang paling gede ya urusan pemerintahan gitu, korupsi dan lain sebagainya. Saya yakin pasti berangkatnya dari keluarga kok, nggak mungkin enggak. Kalau keluarganya clear, keluarganya beres, keluarganya dibangun dengan kasih sayang yang luar biasa, rasa kepedulian kepada orang lain, terus kemudian apa namanya, berani mawas diri, saya pikir semua persoalan akan selesai gitu. Ya, 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 ya. Menarik di situ ya. Oke, oke, oke. Oke, berarti ini apa namanya? Kami dapat poin-poin pentingnya ya. Mungkin nanti kalau ada transkripnya kami kirim lagi, izin kirim ke Mas Angga lagi. Terus kemungkinan juga akan kami tuliskan di website atau apa, tapi ya dengan izin Mas Angga juga tentunya gitu ya, Mas ya. Siap. Jadi Oke. kalau misalnya mau masuk lagi juga nggak apa-apa, ini waktu saya juga masih lumayan kok. Ini masih setengah jam Oh, J, J. kira-kira.
Siap, nanti akan ada tanya-tanya lagi lah, karena mungkin ini anaknya beberapa hari lagi ujian proposal kan, mungkin nanti tertarik lah ya dengan hasil Oh, wawancara ini, jadi ya kita lanjutkan lagi nanti. Ya, oh ya apakah sama nanti? sama satu Ah, ya sama satu lagi. Jadi selain itu film film Jaswam itu tuh saya tuh mikirnya waktu itu eh, ini adalah representasi dari bagaimana kondisi Indonesia saat ini terjadi. Itu maksudnya itu layar paling paling jauh lah, layar paling dalam dari pembacaan atas film ini gitu. Jadi film itu tuh dibuat karena saya mikirnya waktu itu Indonesia lagi sakit gitu. Terus kemudian banyak yang terlantar tidak diperhatikan oleh keluarga besar kita gitu. Maksudnya keluarga besar kita itu ya ya Indonesia, pemerintahan, masyarakat dan negara sendiri gitu hadir untuk rakyat atau tidak gitu. Nah, itu tuh sebenarnya pembacaan atau representasi itu gitu. Terus kemudian kayak misalnya karakter Siti, karakter Ibu Siti, kenapa namanya Siti? Siti itu tanah. Terus kalau kalau dalam ini ya dalam dalam bahasa Jawa kan bisa diterjemahkan seperti itu. Terus kemudian apa namanya nama Pertiwi itu dari Pratiwi, kita nggak bisa ngasih nama Pratiwi karena karena nama Pertiwi karena aneh, jadi kita kasih nama Pratiwi. Terus kemudian Damar, terus Jalu dan seterusnya gitu. Itu adalah representasi bagaimana Indonesia pemerintahan tidak terlalu peduli lah sama sama yang sakit-sakit inilah maksudnya gitu. Jadi saya tuh punya harapan besar bahwa ya ya ibu kita sedang sakit gitu nih. cerminan gitu ya berarti ya. Ibu kita sedang sakit, maka kita harus harus tahu dan sadar betul, nggak usah ngotot atas kemauan kita sendiri. Kita tahu negara kita sedang nggak baik-baik saja. Jadi saya berharap melalui film ini kita sama-sama saling kompak untuk menjaga dan merawatnya gitu. Oh iya iya. Sebenarnya seperti itu. Ya itu layar terjauh lah. Maksudnya tidak semua orang bisa membaca. Dan menariknya adalah ini intermezzo aja. Jadi setelah film itu tayang gitu, terus kemudian kemudian apa namanya banyak yang berkomentar bahwa setelah nonton film itu ada beberapa yang punya masalah dengan keluarga atau masalah dengan ibunya. Terus kemudian eh, begitu menonton film itu urusannya selesai. Ada yang ada yang bertahun-tahun tidak berkomunikasi dengan ibunya. Begitu nonton film itu dia mau pulang. Wuh. Hmm. Ada yang orang tuanya kemudian apa namanya tidak pernah meminta maaf kepada anaknya, tahu-tahu meminta maaf kepada anaknya. Kayak kayak gitu tuh yang buat saya bikin oh film ini ternyata justru malah spesial di kondisi-kondisi seperti ini ya gitu. Saya nggak berharap banyak dari film itu, maksudnya tidak berharap penontonnya kemudian banyak, terus kemudian apa namanya dapat penghargaan atau apapun gitu. Karena buat saya film Jaswam ini memang dari awal di-create untuk untuk mengetuk hati semua orang gitu loh. Jadi kalau misalnya sudah ada yang kena nih, sudah ada yang merasa merasa bahwa oh film ini cukup kuat, film ini bisa mengubah hidupnya. Saya rasa itu adalah poin terpenting dari pembuatan film ini sih. Nah, mungkin cukup cukup sampai situ kali ya. Siap, siap. Nah, Kita lanjutkan lagi lah, insya Allah nanti kalau ada kesempatan. Ya. Juga kalau belum pernah main ke Jawa Timur, kapan lah Mas kalau kosong jalan-jalan ke sini sambil apa gitu lihat oh, bioskop apa? ya. Saya dulu sering ke Ponorogo loh. Oh, di mana itu? Iya, tahun 2000 berapa ya? 2017, 2000, iya 2017, 2016 lah. Di daerah pelosok dulu sempat bikin series di sana, cuman seriesnya nggak tayang jadi default nggak tahu sampai sekarang belum ini. Oh, oh iya iya iya. Oke 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 oke. eh Kayaknya kita ini aja ya, kita cukupkan aja dan sehat selalu ya Mas Angga dan sukses selalu Oke, film-film siap. selanjutnya kami tunggu ini ya. Terima Amin. kasih sudah meluangkan waktu buat teman-teman yang di sini. Insya Allah kita lanjut lagi lah kalau ketemuan kapan atau
bolehlah sharing-sharing kalau ada waktu ke sini atau Ya. mana kabar-kabar aja misalnya dengar isu apa di Gontor atau apa konfirmasi ke Ustadz Hilmi nanti ya bisa diatur lah pertemuan atau lain-lainnya. Gitu ya, Siap. Ustadz Hilmi ada pertanyaan lanjutan? Mungkin cukup Ustaz. Oh iya iya, baik. Terima kasih Mas Angga, sehat-sehat dan lancar selalu. Ini saya akhiri ya. Eh, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Matur nuwun. Salam-salam. Siap, bisa nih. Siap. Saya izin close rapatnya, nggih. Ini. Nggih, matur nuwun.